lebih kurang sekitar 2 bulan yang lalu, mungkin banyak di antara kita yang senantiasa berdoa kepada Allah. Banyak di antara kita yang meminta kepada Allah. Apa doa kita kepada Allah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Doa yang kita mintakan selama 2 bulan berturut-turut, doa yang kita panjatkan kepada Allah selama 2 bulan berturut-turut, hari ini Allah telah mengabulkan doa kita tersebut. Bahkan Bapak Ibu, jauh dari 2 bulan sebelumnya, setelah Ramadan tahun yang lalu selesai, banyak di antara kita ataupun saudara kita yang berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami pada Ramadan di tahun yang akan datang. Akan tetapi Bapak Ibu, apa yang hendak kita katakan, Allah tidak mempertemukan kita dan saudara kita pada bulan Ramadan, tetapi Allah lebih dulu mempertemukan saudara kita dengan ajalnya, sehingga saudara kita tidak dapat bertemu pada bulan suci Ramadan. Maka kita yang hari ini bertemu pada bulan ini, bertemu pada bulan yang mulia ini merupakan nikmat yang sangat pantas untuk kita syukuri. Karena tidak ada kebahagiaan yang paling besar, tidak ada kesenangan yang paling besar selain daripada bertemu pada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai landasan awal, mari kita simak firman Allah di dalam surah kedua dalam Al-Quran pada ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bahas ayat ini kata demi kata. Di awal ayat ini Allah memakai kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Timbul sebuah pertanyaan, mengapa di dalam ayat ini Allah serukan kepada orang-orang yang beriman? Ketika kita ditanya hal yang demikian, mengapa pada puasa ini Allah serukan kepada orang-orang beriman? Mungkin banyak di antara kita yang menjawab pakai jawaban yang lama, karena orang Islam belum tentu beriman. Tapi jawaban yang sebenarnya bukanlah seperti itu. Maka bagaimana jawaban yang sebenarnya? Ternyata di balik kalimat ataupun kalimat orang-orang beriman pada ayat ini, para ahli tafsir dan sebahagian ulama tasawuf mengartikan orang-orang yang beriman yang diseru oleh Allah pada ayat ini, karena hanya orang yang berimanlah dia sehat jasmaninya, sehat pula rohaninya, sehingga hanya orang-orang yang beriman yang mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita lihat hari ini ayahanda dan ibunda, berapa banyak orang yang dia mengaku Islam, di KTP-nya bertuliskan agama Islam, identitasnya sebagai seorang muslim, tapi dia tak puasa, tapi dia tidak melaksanakan puasa. Bukan karena dia tak sehat, bukan karena dia tak kuat, bukan karena dia tak kuat jasmaninya, tak sehat jasmaninya, tetapi yang tak sehat adalah rohaninya. Sehingga kita lihat banyak hari ini orang yang dia Islam, agamanya dia akui sebagai agama Islam, tetapi dia tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Itulah sebabnya mengapa Allah serukan puasa ini kepada hamba-hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat selanjutnya yang akan kita bahas adalah kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan puasa. Maksudnya adalah as-shiyam fi syahri Ramadan, puasa pada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, kalau kita ditanya hari ini, ketika kita ditanya apa sebetulnya Ramadan itu, terkadang kita menjawab Ramadan itu puasa. Ketika ditanya apa itu puasa, jawabannya Ramadan. Ketika ditanya Ramadan, jawabannya puasa. Itu aja muter-muter. Ternyata kalau kita tinjau dari segi ilmu bahasa Arab, Ramadan itu berasal dari 3 huruf. Yang pertama huruf Ra,
yang kedua huruf mim, dan yang ketiga huruf dha, yang artinya adalah panas yang begitu menyengat, panas yang begitu terik, dan panas yang begitu sangat membakar. Makanya kalau kita pergi ke Arab, kalau kita pergi ke Mekah, orang Arab itu bilang kalau matahari panas sekali, Ramadhatis syams, panas betul matahari pada saat itu. Nah, itulah sebabnya pada bulan ini kita rasakan. Ketika masuk satu hari bulan Ramadan, panas nggak Bu? Masuk hari kedua panas, hari ketiga panas, hari keempat tadilah agak dapat poin sedikit, agak menurun. Betul ya? Panas yang diberikan Allah pada bulan Ramadan ini sesuai dengan nama Ramadan itu. Tapi apa hubungan Ramadan dengan puasa yang kita kerjakan? Ternyata ada makna yang tersirat di balik ini semua Bapak Ibu. Ketika Allah katakan Ramadan, panas yang begitu membakar, panas yang begitu terik, panas yang begitu menyengat, ternyata Allah secara tidak langsung ingin menyampaikan kepada kita, wahai hambaku, kata Allah, bagaimana aku ciptakan matahari membakar kulit kalian di siang hari, maka begitu jugalah aku ciptakan Ramadan untuk membakar dosa-dosa kalian yang pernah kalian lakukan selama ini. Maka orang yang paham ayat ini, orang yang dia mengerti ayat ini, ketika disebutkan padanya Ramadan, dia tidak ingat hausnya. Orang yang paham ayat ini, ketika disebutkan Ramadan, dia tidak ingat laparnya. Orang yang paham ayat ini, ketika disebutkan Ramadan, dia tidak ingat bebannya, dia tidak ingat susahnya. Tetapi orang yang paham ayat ini, ketika disebutkan padanya Ramadan, dia pasti teringat pada bulan ini Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka orang yang paham ayat ini, ketika disebutkan padanya Ramadan, dia pasti teringat bahwa pada bulan ini Allah akan melipat gandakan setiap pahala yang didapatkan. Orang yang paham ayat ini, ketika disebutkan padanya Ramadan, dia pasti teringat pada bulan ini, inilah momentum, inilah sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama di awal bulan suci Ramadan ini kita tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam hati kita, kita jadikan Ramadan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kita jadikan Ramadan sebagai momentum agar kita lebih dekat lagi kepada Allah, agar kiranya ketika kita pulang menghadap Allah, Allah memandang kita sebagai hamba-Nya dan Allah masukkan kita ke dalam syurga-Nya dengan penuh kedamaian dan dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.